7 hari setelah meninggalnya ibu datang dan mengajak kami semua. Bagian yang kedua. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Yudis menghabiskan sore dengan merenung di teras. Berbatang puntung rokok di asbak menemaninya menghabiskan waktu dengan pikirannya yang sangat kalut. Rasanya masih tak bisa percaya dengan kejadian yang baru saja ia alami. Juga dengan penuturan istri dan lainnya, bahwa ibunya menjadi pocong. Kok lesu, Mas? Roso muncul dari arah rumahnya di belakang. Ia membawa sepiring beton, biji nangka, rebus, kudapan kegemaran mereka saat kecil. Aku mikirin ibu, Ros. Yudis menghembus asap putih panjang. Ia memandang Roso, orang yang paling dekat dengannya dan keluarganya sejak mereka kecil. Apa dosa ibu sebenarnya? Kok bisa ya, ibu jadi... Ndak boleh mikir gitu, Mas. Roso memakan beberapa butir beton. Ia nampak kalem dengan kabar yang beredar. Samian kan paling tahu ibu kayak gimana orangnya. Dan aku, yang selama ini bareng ibu, berani sumpah bahwa Bu Retno orangnya nggak pernah jahatin orang lain. Tapi orang-orang ronda lihat loh. Bahkan Naya juga diganggu. Ini malah barusan cucunya sendiri disembunyikan. Roso tak menjawab. Ia menatap Yudis tajam. Beberapa lama keduanya duduk dalam diam. Hanya angin sore dan suara anak-anak bermain bola di kejauhan yang memecah sepi. Makanya, Mas, kita terus kirim doa buat Bu Retno. Nanti malam kan pengajian keempat buat ibu. Doakan yang baik, siapa tahu ibu bisa tenang. Yudis mengangguk. Ia mengisap rokoknya dalam. Ia bersyukur bahwa ia masih memiliki orang sebaik Roso, sahabat masa kecil yang sudah seperti saudaranya sendiri. Yudis berada di pojok, dengan ponsel menempel di telinganya. Ia tengah menerima panggilan dari atasannya yang marah besar mengenai kinerja Yudis. Rekan-rekannya sampai harus mengambil ekstra jam kerja untuk membackup kerjaan Yudis. Yudis hanya bisa meminta maaf berkali-kali. Sementara beberapa orang di dalam rumah tengah melakukan acara kirim doa. Pengajian di hari keempat juga berjalan lancar. Namun karena berita mengenai penampakan Bu Retno yang beredar, hanya sedikit orang yang mau hadir. Mereka lebih memilih berada di rumahnya masing-masing. Setelah petang, Desa Pekopenan serasa desa mati. Jalan begitu lengang dan rumah-rumah sudah menutup pintu. Jam 9 malam, Yudis melakukan packing semua barang-barangnya. Sementara Naya berbaring di ranjang sambil menidurkan Amar. Besok pagi mereka akan kembali ke Surabaya. Pergi dari semua ini. Yudis telah menyelesaikan packing semua barangnya ketika awan hitam mulai menggelayut. Bintang-bintang dan bulan yang tadinya terlihat bertebaran, kini telah tersembunyi di balik awan. Yudis berjalan ke teras dengan sebatang rokok terselip di bibir. Ia memandang sekitar, menyapu semua hal di sini yang seharusnya menjadi nostalgia indah masa kecilnya. Tapi justru kini menjadi mimpi buruk, sangat-sangat buruk baginya. Perlahan rintik hujan turun membasahi seluruh pekarangan. Aroma tanah kering yang bercampur dengan air menyeruak memenuhi area sekitar. Gak istirahat, Mas. Naya keluar dengan secangkir kopi panas. Ia baru saja merebus air panas untuk termos Amar sekalian membuat kopi untuk suaminya. Besok pagi kita balik ke Surabaya loh. Taruh aja di situ. Yudis memandangi air yang berjatuhan dari atap teras. Ia sedang tak terlalu ingin bicara dengan siapapun. Naya tersenyum. Ia meletakkan cangkir kopi di atas meja. Mas Yudis, kamu... Tas! Bersamaan dengan cahaya kilat yang menyambar wilayah desa Pekopenan sekilas, tiba-tiba semua lampu di rumah padam. Kegelapan menyelimuti seluruh tempat itu. Aduh, mati listrik ya? Seru Naya setengah panik. Yudis menoleh ke arah rumah Roso. Listriknya menyala. Enggak, cuman rumah ini doang. Yudis bergegas menuju motor Suprafit di samping teras. Kuncinya masih menancap. Ia membuka jok dan mengambil mantel kelelawar dan sebuah senter kecil. Aku mau cek sekring dulu, Nay, ujar Yudis menyalakan senter. Naya yang berada di dekat meja teras hanya mengangguk.
Yudis menutupi dirinya dengan mantel dan berjalan menuju tempat sekring yang berada di samping rumah. Asuh, Yudis mengumpat pelan. Beberapa kali ia mencoba menaikkan tuas sekring, tapi listrik tak mau menyala. Mungkin ada korsleting atau kabel yang terkelupas. Masalah klise untuk rumah kuno. Namanya saja rumah dari zaman Belanda. Ia akan mengeceknya besok pagi, tidak saat ini. Di malam hari dengan hujan berangin seperti ini. Sambil menutupi kepala, ia setengah berlari menembus derasnya air, menembus rumah. Angin yang bertiup menggoyangkan dedaunan pohon rambutan tua di halaman depan. Begitu sampai di teras, Yudis melepaskan mantelnya dan meletakkannya begitu saja di meja. Ia mengibas-ngibaskan bajunya yang agak basah. Lalu melangkah isuk dalam rumah. "Nay!" Yudis memanggil istrinya. Ia menyorotkan senter ke sekeliling. "Nay!" Tak ada jawaban. Yudis berjalan perlahan. Ia berjalan pelan agar tak terpeleset oleh tetesan air dari celananya. Ruangan itu gelap total. Ia memeriksa dapur dan ruang makan, tapi tak ada siapa-siapa. Kemana istrinya? Wek! Suara tangis memecah membuat Yudis tersentak. Itu suara tangis Amar. Dengan bergegas, Yudis melewati ruang tamu menuju kamar. Begitu berbelok dari ruang tamu, senternya menyorot sesosok perempuan berambut panjang yang berdiri tak jauh darinya. Asuh! Sekali lagi ia mengumpat. Bikin kaget aja. Naya tengah berdiri di depan pintu kamar. Ia nampak mematung menatap ke arah dalam. Suara tangis Amar masih saja terdengar. "Kamu kenapa, Yudis mendekat penuh keheranan dengan tingkah istrinya. Amar nangis tuh. Naya menoleh ke arah Yudis. Mulutnya terbuka, tapi tak ada suara. Tangannya terangkat pelan, gemetaran menunjuk ke dalam. Amar menangis makin kencang. "Apa sih?" tanya Yudis setengah sebal. Ia mempercepat langkahnya menuju kamar. Begitu sampai di pintu, sorot senternya menerangi ruangan itu. Yudis membelalakkan mata, nafasnya tercekat. Dilihatnya Amar tengah menangis di tengah ranjang. Kakinya menendang-nendang boneka monyetnya. Di sudut ranjang, berdiri sesosok makhluk yang seluruh tubuhnya terbungkus kain. Kain berwarna putih yang nampak kotor oleh tanah lumpur. Kain di bagian wajahnya sedikit terbuka, dengan rambut putih panjang yang sedikit menjuntai. Nampak kapas kecil masih menempel di lubang hidungnya. Makhluk itu berdiri dengan kepala yang bergoyang pelan. Ikatan di kepalanya berayun seirama dengan gerakannya. Ia bernyanyi parau untuk Amar yang tengah menangis. Nyanyian yang sangat dikenal Yudis. Tak lelo lelo legung. Senter di tangan Yudis terjatuh ke lantai. Ia menatap lekat sosok berkain putih itu. Bibirnya bergetar seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tak ingin percaya, sebab sosok itu sangat dikenalnya. "Ibu." Sosok Bu Retno menoleh ke arah Yudis. Ia menyeringai lebar dengan gigi hitam berlendir. Lalu jendela di belakang Bu Retno menjeblak terbuka lebar. Sosok itu melompat, setengah melayang, melesat keluar dari jendela, meninggalkan bau bangkai yang busuk memenuhi kamar. Hihihi. Suara cekikikan terdengar selama beberapa saat. Naya bergegas menuju ranjang dan memeluk Amar yang menangis. Ia beristighfar berkali-kali sambil menggendong bayinya. Yudis hanya bisa berdiri terpaku. Bukan karena rasa takut, tapi karena rasa sedih yang teramat. Apa salah ibu ya Tuhan? Kenapa ibu jadi seperti itu? "Rosoh, aku minta tolong malam ini kita nginep di sini." Seloroh Yudis ketika Roso baru membuka pintu. "Kenapa ini malam-malam?" Roso nampak sangat kaget saat melihat Naya, Amar, dan Yudis berada di depan pintu rumahnya. Ia melihat ke arah rumah utama. "Loh, di sana mati listrik." Yudis mencengkeram lengan baju Roso. "Bu Ros, aku lihat ibu. Aku lihat dengan mataku sendiri." Roso menoleh ke arah Naya. Nampak jelas rasa ketakutan di wajahnya. "Ini serius." Oke. Roso mempersilahkan semua masuk ke ruang utama. Ia pergi ke dapur untuk mengambil air minum untuk Yulis dan Naya.
Yudis menghempas dirinya di sandaran kursi ruang tamu. Ia nampak sangat lelah. Kejadian hari ini terlalu berat untuk ditelan. Masalah pekerjaan, bayinya hilang, dan baru saja ia dihantui oleh ibunya sendiri. Naya hanya diam, memeluk Amar yang mulai tenang dalam gendongannya. Rosso meletakkan termos berisi air dan gelas di meja. Kemudian ia kembali ke arah dalam. "Mau kemana?" Yudis menenggak air yang disediakan. "Kamarnya aku beresin dikit dulu biar rapi," ujar Rosso singkat menunjuk Naya dan Amar. "Biar si kecil sama ibunya tidurnya enak." "Ndak usah mas, aku sama Mas Yudis tidur di sini saja." Naya menolak dengan halus. Sudah cukup merepotkan ia menginap di rumah orang, terlebih membuat si pemilik rumah membersihkan kamar. "Ndak apa-apa mbak, cuman beresin dikit. Kasian loh Amar tidur di ruang tamu." Rosso membuat tanda oke dengan jarinya. Beberapa lama kemudian, Naya berjalan masuk ke dalam kamar. Ia membaringkan Amar di ranjang Rosso. Naya berdiam beberapa lama untuk menenangkan diri. Ia mengamati keadaan di sekitarnya. Kamar Rosso tergolong rapih dan bersih untuk ukuran seorang laki-laki yang hidup sendiri. Tak terlalu banyak barang di dalam, hanya beberapa baju dan jaket yang menggantung di balik pintu. Naya melihat sebuah figura foto kecil di meja. Ia sangat mengenali foto itu. Foto bertiga Rosso, Yudis, dan Naya yang tengah tertawa lepas saat sesi foto bebas di acara pernikahannya. Ia juga melihat beberapa foto Rosso dan Yudis saat masih kecil hingga SMA, tersimpan rapih di bawah kaca meja. Naya tersenyum. Beruntungnya Yudis memiliki orang seperti Rosso, sahabat sejak kecil yang sudah seperti saudara. Malam ini sepertinya Naya bisa tidur dengan tenang. Kokok ayam terdengar bersahutan di luar rumah. Langit masih berwarna ungu gelap. Matahari belum terlihat terbit. Hawa yang terasa dingin membuat Rosso dan Yudis tertidur nyenyak di sofa ruang tamu, bergelung dalam sarung. Yudis bergumam tak jelas. Ia bergelung makin dalam ketika seseorang menggoyangkan badannya. "Mas," suara Naya terdengar gemetaran. Semalam "Apa, ia Nay?" tak banyak beristirahat Yudis karena menjawab berjaga malam. bersama Rosso. "Amar," Naya masih berusaha membangunkan Yudis. "Amar panas tinggi." Yudis memaksakan diri membuka mata. Ia berjalan sambil menguap lebar. Tangannya menggaruk kepala, matanya terasa berat. Yudis berjalan setengah sadar menuju kamar dengan Naya berada di depannya. Amar berbaring tenang di atas ranjang. Bedongnya sudah dibuka. Dahi dan badannya penuh dengan keringat. "Coba," Naya menarik tangan Yudis dan menyentuhkannya ke dahi Amar. Panas sekali. Yudis seakan tersadar sepenuhnya. Ia duduk di tepi ranjang, menyentuh beberapa bagian lain tubuh Amar. Panas. "Ayo kita bawa Amar ke puskesmas," Naya mengusulkan. Yudis memandangi anaknya yang diam tak bergerak. Ia kembali menyentuh badan Amar hanya untuk memastikan. Tanpa sengaja, ia menyingkap sedikit baju Amar. Yudis melihat sesuatu. Ia membuka baju Amar. "Naya," ujar Yudis datar. "Ini puskesmas nggak bisa nengani. Kita juga nggak bisa balik ke Surabaya hari ini." Mas Irham mengusap wajahnya, bingung, heran, dan sedikit merinding dengan apa yang dilihatnya. Amar masih terbaring tak bergerak. Badannya panas penuh keringat. Dan di tubuhnya, dari dada hingga kaki, terdapat bekas tangan berwarna merah darah. Seperti tangan manusia, tapi dengan jari yang kurus dan sangat panjang. Sama seperti tangan yang mencabik kain bedong Amar. Ini, Mas Irham tidak tahu harus berkata apa. "Semalam kita lihat ibu, Mas," Yudis memberitahu. "Ibu ada di dekat Amar, berdiri di dekat anak ini." Naya hanya bisa diam, menatap bingung kondisi Amar yang tak sadar. Ia duduk di samping ranjang, mengompres dahi anaknya. Mas Irham menarik Yudis menjauh dari Naya. Ia membawa Yudis keluar dari kamar. Ia tak ingin Naya mendengar apa yang akan ia katakan. Rosso berjalan mengikuti mereka. "Mungkin Amar dibawa oleh ibunya sampean," bisik Mas Irham. "Dibawa gimana? Amar masih di sini?" Rosso menunjuk Amar yang berada di dalam kamarnya bersama Naya. "Bukan fisiknya," Mas Irham menggeleng. "Tapi sukmanya." "Maksudnya?" "Jiwa anaknya sampean dibawa ke alam goib, Mas." Mas Irham mencoba menjelaskan lebih detail. Ia kembali menoleh ke arah kamar, seakan tak ingin pembicaraannya didengar. "Kalau sudah sampai kayak gini, anaknya sampean dalam bahaya, Mas.
Kalau nggak segera ditolong, bisa nggak balik sukmanya. Dengan kata lain, Yudis tak melanjutkan kalimatnya. Ia sungguh tak ingin mengucapkan satu kata itu. Mas Irham mengangguk pelan. Terus, aku harus gimana, Mas? Yudis memelas. Sudah cukup duka saat ia kehilangan ibu, jangan sampai ia kehilangan Amar juga. Aku coba hubungi dosenku di kampus dulu, Mas. Dosenku paling paham yang urusan begini. Mas Irham berjalan keluar. Ia nampak menekan tombol nomor di ponsel dan menelepon seseorang. Bersamaan dengan itu, ponsel Yudis berbunyi. Sebuah pesan SMS masuk dari rekan kantornya. "Cuk, nandi ae, bos ngamuk-ngamuk ye. Kerjaan kehambat banget ini." Yudis mengusap wajah kebingungan. Ia tahu ia sudah terlalu lama tidak masuk kantor. Banyak pekerjaannya yang terbengkalai. Namun di sini, ada juga yang tak bisa ditinggal. Nyawa anaknya dalam bahaya. Yudis menyandarkan kepala ke tiang di teras. Ia benar-benar lelah. Ada apa sebenarnya? Kenapa ibunya harus menjadi seperti itu? Kenapa anaknya harus mengalami seperti ini? Roso mendekat, memijit pundak Yudis. "Sing sabar, Mas. Kata dosenku, lebih baik diadakan acara ngaji, Mas. Bukannya tiap malam kita sudah ngadain acara ngaji." Roso masih memijiti pundak Yudis. "Niatnya beda, Mas. Ini kita ngaji buat Amar." Mas Irham membaca pesan SMS dari dosennya. Ia memicingkan mata membaca pesan tersebut. "Ini dosenku ngasih tahu mana-mana saja surat yang dibaca buat nanti malam." "Gak bisa sekarang aja, Mas." Yudis beranjak dari tempatnya. Ia tak bisa menunggu karena ini menyangkut nyawa anaknya. "Saya harus ngajar." Mas Irham memandangi jam tangannya. "Tapi kan besok hari Minggu. Jadi saya nanti ajak esakan guru madrasah untuk berdoa juga." "Terus saya harus gimana ini sekarang?" "Sampean sabar dulu." Malam jam 9 malam, suasana di rumah almarhumah Bu Retno nampak sedikit lebih ramai daripada biasanya. Mas Irham dan beberapa guru madrasah sudah bersiap di ruang utama. Kopi, teh panas, dan beberapa cemilan sudah tersedia untuk menemani mereka melakukan doa bersama. Beberapa warga desa seperti Ipung, Pak Taufik, dan Nasrul juga terlihat berada di ruangan. Naya memakai mukena bersandar di tembok, dengan Amar terbaring tak bergerak di pangkuannya. Roso dan Yudis berada di sebelah Naya. Semua orang di rumah itu berkumpul di ruang utama. "Baiklah, bapak-bapak," Mas Irham membuka suara. Ia memandang serius ke arah semuanya. "Sebelum pembacaan doa dimulai, saya minta semua sudah mensucikan diri." Semua orang di ruangan itu mengangguk. Lalu dengan ucapan bismillah, Mas Irham mengawali acara. Mereka memulainya dengan pembacaan puji-pujian kepada Kanjeng Nabi. Semua orang di situ nampak khusyuk mengikuti panduan dari Mas Irham. Di luar, awan hujan mulai menutupi langit. Rintik-rintik air mulai berjatuhan membuat suara gemericik di atap. Angin berhembus, sehingga tetesan air membasahi sedikit bagian teras. Suasana menjadi sedikit lebih dingin. Semua orang di rumah mulai membaca 3 surat utama perlindungan diri. Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Mereka membaca surat itu berulang-ulang. "Duk!" Nasrul dan beberapa guru madrasah mendengar sesuatu. Namun mereka masih terus membaca surat itu dengan panduan dari Mas Irham. "Duk! Duk!" Di antara suara hujan dan bacaan, suara asing itu terdengar lagi. Seperti ada yang sedang melompat-lompat di lantai 2. Lompatan yang pelan namun berat, sehingga membuat suara keras, padahal tak ada siapapun di sana. Beberapa orang nampak tak fokus. Beberapa kali mereka menengok ke arah lantai 2 karena penasaran. Naya memejamkan mata karena khawatir. Satu tangannya meremas tangan Yudis di sebelahnya. Pembacaan doa terus dilanjutkan. Guru-guru madrasah semakin khusyuk dalam membaca. Warga yang hadir nampak sedikit bersyukur karena suara di lantai 2 sudah berhenti. Sesekali mereka menyisip kopi yang tersedia. Hujan turun semakin deras, dengan sesekali bertiup angin kencang. Mas Irham masih terus membaca doa bersama guru yang lain. Yudis hanya bisa mengamini semua pembacaan surat-surat yang dipilihkan oleh dosen Mas Irham. Roso lebih banyak diam mengamati keadaan. "Perang!" Terdengar suara kaca pecah dari lantai 2. Beberapa orang yang hadir dibuat kaget karenanya. Lalu muncul suara seperti pintu atau daun jendela yang ditutup buka secara kasar. Yudis, Roso, dan Naya berpandangan. "Mungkin lebih baik kita lihat." Yudis berbisik ke arah Roso. Ia hendak beranjak ketika tangan Mas Irham terangkat membuat isyarat diam di tempat. Mas Irham masih tak berhenti membaca. Yudis mengangguk. Ia kembali duduk bersama yang lain. Mereka semua lanjut membaca seakan tak terjadi apa-apa. Jujur saja Mas Irham sendiri juga ada perasaan takut. Beberapa kali ia melirik ke arah lantai 2, teringat dengan pertemuannya dengan sosok itu saat ronda kapan lalu. Suara tangis lirih terdengar dari lantai 2.
Suara tangis lirih yang melengking membuat siapapun merinding. Pembacaan doa menjadi serasa sedikit mencekam. Hujan deras menemani mereka dengan angin yang membuat pepohonan berderak. Namun, semuanya berusaha sebisanya untuk tidak menggubris suara-suara itu. Saat itu, mereka tengah membaca Al-Baqarah. Bacaan surat yang panjang membuat Pak Taufik sedikit merasa bosan. Ia menguap beberapa kali. Tanpa sengaja, melirik ke arah tangga. Mati gue. Tiba-tiba Pak Taufik berseru pelan. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Kenapa? Tanya seorang guru madrasah. Badan Pak Taufik tak bergerak. Hanya jarinya yang sembunyi-sembunyi menunjuk ke lantai 2. Lantai 2 nampak gelap karena lampu tak menyala. Dan pandangan ke lantai 2 sebagian tertutup plafon. Namun guru itu bisa melihat sesuatu di ujung tangga. Bagian kaki sosok yang terbungkus kain kafan. Sosok itu tak bergerak, berdiri diam seakan memperhatikan apa yang mereka kerjakan di bawah. Mas Irham, gimana ini? Bisik Pak Taufik dengan panik. Ya Allah, astagfirullah. Warga yang lain memejamkan matanya, mengucap istighfar berkali-kali. Beberapa orang yang duduk di dekat tangga berhambur, menjauh dan duduk berdesakan berkumpul dengan yang lain. Jika sedari tadi hanya terdengar suara-suara aneh, kini mereka bisa melihat jelas sosok tersebut. Mereka bisa merasakan hawa tidak mengenakan dari lantai 2. Samar-samar bau busuk menyebar membuat suasana sangat tidak nyaman. Beberapa yang mencuri pandang masih melihat sosok terbungkus kain itu di ujung tangga. Nasrul dan Ipung sedikit menyesal berada di sana. Jangan gentar, tetap baca semuanya. Jangan berhenti. Salah seorang guru madrasah yang tertua mencoba menguatkan hati orang-orang di ruang utama. Gangguan-gangguan semacam ini, memang itu tujuannya, membuat kita tidak khusyuk berdoa. Tetap percaya sama Kanjeng Nabi, sama Gusti Allah. Kekuasaan Allah jauh lebih besar daripada makhluknya apapun itu. Insya Allah, kita semua dalam perlindungannya. Amin. Nasrul berteriak keras untuk mengusir kecemasannya sendiri. Allahu Akbar. Amin. Iping ikut berteriak. Aku orang Fedih, aku umatnya Nabi. Walaupun begitu, semua yang hadir membaca ayat-ayat suci sambil menunduk, dengan ada perasaan merinding dan ketakutan dalam hati. Lalu saat pembacaan Al-Baqarah ditiba di ayat 255, semua orang di situ seketika membacanya dengan sungguh-sungguh. Mereka mengeraskan bacaan, mungkin supaya makhluk apapun itu di lantai 2 bisa mendengar. Entah kenapa, ada perasaan tenang dan keberanian yang perlahan muncul di dalam diri. Mas Irham mengisyaratkan yang lain untuk mengulang-ulang pembacaan ayat tersebut, berkali-kali. Setiap kali mereka mengulang, keberanian dalam diri semakin bertambah. Mereka semakin yakin bahwa kekuasaan Tuhan jauh lebih besar daripada segala di dunia. Beberapa lama kemudian, suasana menjadi tenang. Hujan sudah mereda menyisakan rintik kecil. Sosok di lantai 2 sudah tak terlihat lagi. Naya yang sedari tadi hanya menunduk, lekat menatap Amar yang masih terkulai di pangkuannya. Ia baru menyadari, suhu tubuh Amar sudah tidak panas seperti tadi. Naya tergesa membuka baju Amar. Bekas tapak tangan runcing kemerahan itu sudah hilang. Bayi itu kini benar-benar terlihat seperti tertidur pulas. Amar? Naya tersenyum lega. Ia mendekap dan menciumi Amar karena senang. Yudis dan Roso memberitahu kepada Mas Irham. Jam setengah 12 malam itu, mereka memutuskan untuk mengakhiri pembacaan doa dengan zikir, tahlil, takbir dan tahmid. Mas Irham yang merasa lelah setelah memimpin doa berjam-jam, mengambil segelas kopi. Ia berjalan ke teras untuk menghirup udara segar, meninggalkan orang-orang di dalam yang masih berzikir. Ia menyusupnya sambil memandang sekitar, dan matanya menangkap sesuatu. Di pekarangan, pohon rambutan besar yang daun-daunnya bergoyang sendiri. Di bawah hujan, pohon itu seakan sedang menari. Sekilas, Mas Irham melihat sosok bayangan putih yang duduk di antara dahan-dahannya. Mas Irham meneguk kopinya pelan. Menjelang subuh, orang-orang yang hadir mulai bergantian meninggalkan lokasi. Ada yang sempat tertidur lalu langsung berangkat ke musola. Ada juga yang langsung pulang ke rumah. Puji-pujian subuh menggema di udara fajar, seakan membersihkan tempat itu dari segala suasana mencekam yang menyelimuti semalaman, menenangkan hati siapapun yang mendengar. Naya dan Amar sudah berbaring pulas kamar.
Yudis dan Roso masih berjaga di teras dan nampak sedikit mengantuk. Sisa-sisa kopi dan rokok menjadi pendamping untuk berjaga. Mas Irham juga masih berada di rumah itu. Ia ingin memastikan sesuatu. Matahari mulai menyingsing, membuat langit berpendar cerah kekuningan. Cuit burung kecil yang berterbangan menandakan bahwa hari sudah dimulai. Mas Irham berdiri di dekat pohon rambutan. Ia mengelilingi dan mengamati pohon itu dari atas ke bawah. Sesekali menyentuh bagian-bagian pohon tersebut. Lalu setelah beberapa lama ia mengitari pohon rambutan besar itu, ia berjongkok di bawah. Matanya fokus pada sesuatu dengan serius. Yudis yang sedari tadi mengamati tingkah Mas Irham, berjalan mendekat sambil menguap. "Ngapain, Mas?" "Ini." Mas Irham menunjuk sesuatu dekat pangkal pohon, di antara akar besar yang mengular. "Ini, ada yang aneh nggak menurut sampean?" Yudis memicingkan matanya yang terasa agak berat. Ia memeriksa area yang ditunjuk Mas Irham. Semalam hujan turun dengan begitu deras, membuat tanah sangat basah, bahkan becek di beberapa tempat. Tapi di area yang ditunjuk Mas Irham, tak ada basah sama sekali. Seakan satu tempat kecil itu tidak terkena hujan. Bahkan sangat kering. "Aku rasa ada sesuatu di sini." Mas Irham mengusap dagunya, berpikir. "Mungkin kita bisa coba gali?" "Roso!" Yudis memanggil dari kejauhan. Ia membuat isyarat menggali dengan tangannya. "Bawain cangkul." Roso mengangguk dan mengambil cangkul di rumo belakang. Ia lalu menuju tempat Yudis dan Mas Irham di dekat pohon rambutan. Tanpa banyak menunggu, Mas Irham mulai menggali titik kering di dekat akar pohon. Yudis dan Roso diam mengamati dengan rasa penasaran. Tak butuh waktu lama, karena tak terlalu dalam, terlihat sesuatu di dalam tanah. Ketiganya nampak kaget setelah mengetahui apa yang terpendam di tempat itu. Astagfirullah. Mas Irham sedikit mundur. Yudis hanya berdiri mematung melihat benda itu. "Ini..." Roso mendekat, mencoba melihat lebih jelas. "Ini buat nyantet ya?" "Iya." Mas Irham nampak tergagap. "Ini buhul sihir, Mas." Di tempat di mana Mas Irham menggali, nampak sebuah benda kecil tergeletak. Sebuah benda kecil berbentuk seperti boneka pocong yang terbuat dari kafan yang nampak kotor oleh tanah dan bekas darah kering. Kelopak bunga kecoklatan juga nampak berserakan. "Kita harus apain sama benda ini?" Yudis menoleh ke arah Mas Irham. "Apa bisa kita rusak saja?" "Kita bawa ke tempat dosenku, Mas," ujar Mas Irham agak ragu. "Nggak bisa sembarangan buang atau bongkar barang ginian. Percuma. Soalnya bisa balik lagi. Dosenku lebih tahu harus ngapain." "Asu." Roso mengumpat keras. Ia menatap tajam ke arah buhul tersebut. "Kok ya ada yang tega berbuat gini sama Bu Retno? Apa gara-gara ini ibu jadi seperti itu?" Tertetetet. "Ayo, kita ke rumah dosenku di kota, Mas. Beliau pernah nyantri di Jombang." Mas Irham meletakkan cangkul di dekat galiannya. "Aku mau balik ambil motor, sekalian buat janji sama dosenku." "Terus, ini diapakan sekarang?" Yudis menunjuk ke arah benda itu. "Sampean bungkus dulu pakai apa gitu. Jangan lupa baca bismillah pas ngambil." Mas Irham bergegas meninggalkan tempat. Ia tak ingin membuang waktu. Ini urusan yang tidak bisa ditunda. "Ini, aku ambilin kantong plastik, Mas." Roso kembali dari rumah belakang membawa kantong plastik kecil. Yudis membungkus benda sialan itu dengan kantong plastik dan mengambilnya. Tak ada perasaan aneh atau apa. Benda itu terasa seperti benda pada umumnya. Siapa sangka benda kecil berukuran genggaman tangan itu sangat berbahaya. Yudis menggenggam benda itu dan berjalan ke teras. Ia nampak sangat marah dan tidak percaya bahwa ada orang yang setega ini berbuat jahat kepada keluarganya. "Mas," Naya muncul dari dalam rumah. Ia berlari kecil mendekati Yudis di teras. Wajahnya nampak lelah dan mengantuk dan panik. "Iya? Amar masih belum sadar juga." Yudis mengasukkan bungkusan plastik berisi buhul itu ke dalam sebuah tas kecil. Ia mengenakan jaket bombernya, lalu menyomot beberapa potong rebusan ubi dan minum segelas kopi panas untuk membuatnya tetap terjaga. Ia akan pergi ke kota bersama Mas Irham untuk menemui seseorang yang bisa dianggap pintar menangani benda semacam ini. Lama nggak? Naya nampak sangat-sangat keberatan untuk ditinggal di rumah. Selain karena Amar masih belum sadar, juga setelah semua kejadian kemarin membuatnya sangat tidak nyaman. "Aku takut sendiri di sini." Mudah-mudahan gak lama. Yudis bersiap di teras menunggu Mas Irham yang masih mengambil motor di rumah. "Aku ngerasanya kalau benda ini gak diberesin, semuanya gak bakal selesai. Ya soal ibu, ya soal Amar. Terus kalau ternyata sampai malam, aku gimana?" "Nanti biar aku temenin, Mbak." Roso menawarkan diri. Ia ikut menunggu di teras bersama Yudis. Di hari Minggu memang ia biasanya tidak pergi ke kebun.
Nanti kalau udah agak sore, aku jaga di rumah sampai Mas Yudis balik. Yudis tersenyum. Ia mendekap Roso yang sudah banyak membantunya selama ini. Sahabat sedari kecil yang sudah dianggapnya lebih dari saudara. Untungnya aku punya orang kayak sampean, Ros. Lah, kalau bukan aku siapa lagi yang bantu sampean? Roso ikut tersenyum. Yang penting, ibu bisa tenang sama Amar bisa sehat lagi, aku sudah syukur banget, ujar Yudis. Kemudian ia menoleh ke arah jalan desa. Mas Irham muncul dari ujung menuju pekarangan. Mata Yudis mengikuti sosok Mas Irham yang mendekat sambil mengendarai Honda Tiger. Ayo, Mas Irham berhenti tepat di depan Yudis. Kita harus cepat. Motor yang dikendarai Mas Irham meliuk melaju kencang menyusuri jalanan beraspal menuju area kota. Hampir 1 jam lebih mereka berkendara. Menjelang siang, kedua orang itu sudah masuk ke kota Jember. Pepohonan dan sawah di kiri kanan sudah berganti pertokoan dan rumah-rumah. Kendaraan juga mulai terasa memadati jalanan. Mas Irham nampak fokus mengendarai motornya, dengan Yudis berada di belakang. Mas, Yudis setengah berteriak karena kerasnya suara angin dan mesin motor. Mas, Janipa disiapkan bubur kololo ya? Mas Irham tersenyum, tangan dan kakinya bergerak cekatan mengatur kopling. Dosenku itu jebolan pesantren Jombang, Mas. Soal tirakat-tirakat dan amanan sunnah udah sehari-hari. Puasa Senin Kemis gak penyah putus, pokoknya jalan. Dia memang punya linuwih, Mas. Punya kelebihan mengenai hal-hal goib. Namanya siapa? Pak Rofik, ujarnya sambil melambatkan kecepatan motor. Mereka tiba di gerbang masuk sebuah perumahan kecil di belakang kampus IAIN Jember. Motor berjalan perlahan melewati jalan utama perumahan, lalu menuju sebuah rumah yang berada di ujung jalan. Sebuah rumah sederhana dengan sebuah pohon rindang di halamannya. Itu rumahnya, Mas, ujar Mas Irham ketika mereka mendekati rumah tersebut. Ia melambatkan laju motornya dan berhenti di dekat rumah. Ia dan Yudis berjalan mendekati pagar. Alhamdulillah, orangnya dah. Ada 2 orang yang tengah duduk di teras sambil berbincang. Mereka nampak sibuk membahas sesuatu dengan berlembar-lembar kertas di atas meja. Mas Irham mengucap salam. Kedua orang yang duduk di teras itu menoleh dan membalas salamnya. Yudis menatap seseorang yang tengah memegang bendelan kertas. Orang itu pakai baju takwa lengan pendek berwarna putih dengan celana kain di atas mata kaki. Jenggotnya tipis dan ada tanda kehitaman di dahinya. Wajahnya juga terlihat cerah. Yudis seakan bisa merasakan kebijaksanaan, kesederhanaan dan tingginya ilmu orang tersebut. Yudis berjalan mendekati orang tersebut. Ia segera meraih dan mencium tangannya. Pak Rofik, ujarnya singkat. Mas Irham yang masih berdiri di depan pintu pagar berdeham beberapa kali. Mas Yud, ya? Pak Rofik yang itu, Mas. Mas Irham menunjuk orang yang duduk di kursi lain. Yudis menatap orang berbaju takwa yang barusan ia cium tangannya. Saya ini mahasiswanya, Mas. Lagi revisian, ujarnya sambil senyum lebar. Yudis mengangguk dengan senyum lebih berak karena salah tingkah. Ia beranjak dan menyalami Pak Rofik yang sebenarnya. Pak Rofik kekeh melihat Yudis. Pak Rofik kira-kira berusia pertengahan 40-an. Ia merupakan orang berambut cepak dengan perawakan kecil namun gagah. Ia nampak santai mengenakan jeans pudar dan kaos bergambar band power metal. Di tangannya melingkar sebuah jam G-Shock besar. Sebatang rokok terselip di mulutnya. Penampilan Pak Rofik lebih mirip seorang vokalis band metal ketimbang dosen, apalagi ahli ibadah. Pak Rofik, ini Mas Yud yang saya ceritakan tadi. Mas Irham menyalami dan mencium tangan Pak Rofik. Pak Rofik menoleh ke arah mahasiswanya dan menjelaskan bahwa ia kedatangan tamu yang lebih urgent. Dengan penuh pengertian, si mahasiswa mengangguk. Ia merapikan bawaannya dan meninggalkan tempat itu. Begitu mahasiswanya telah menghilang dari pandangan, Pak Rofik langsung bertanya kepada Mas Irham. Kalian bawa apa ke sini? Oh, ini. Yudis mengeluarkan kantong plastik dari tas dan membukanya di hadapan Pak Rofik. Makanya hawa sekitar sini rasanya jadi berat sekali. Pak Rofik menghembus asap rokok ke benda itu. Ia mengajak Yudis dan Mas Irham masuk. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Istri Pak Rofik menyajikan air putih dan cemilan kering. Di dalam, Yudis menceritakan semuanya. Mengenai kematian ibunya yang tak wajar, mengenai penampakan-penampakan dan gangguan yang dia alami, juga mengenai Amar. Lalu ia menceritakan tentang benda yang ia temukan terpendam di bawah pohon rambutan. Pak Rofik hanya mengangguk-angguk. Ia nampak mendengarkan setiap kata Yudis dengan seksama. Apa gara-gara benda ini ibu saya jadi pocong? Yudis memberikan rentetan pertanyaan. Anak saya juga. Apakah dibawa oleh ibu saya? Apa Bapak bisa bantu sembuhkan anak saya? Pak Rofik memajukan tangannya, tidak sampai menyentuh buhul itu. Ia memejamkan mata beberapa lama. Rokok di mulutnya membuat asap yang memutih.
Yudis dan Mas Irham hanya diam memandangi Pak Rofik. Lalu setelah beberapa lama, ia membuka mata. Betul, Sukmanya anakmu sedang ada bersama neneknya. Yudis menarik nafas panjang, perasaannya bercampur aduk. Sebenarnya ada apa dengan ibu saya? Kenapa setega itu menyakiti cucunya sendiri? Pak Rofik menyandarkan badan di sandaran kursi. Ia menatap Yudis beberapa lama, lalu tersenyum. Tidak, kamu salah paham. Justru sebenarnya Sukma anakmu telah diselamatkan oleh neneknya. Tapi sebelum anak saya keadaannya seperti itu, Yudis masih belum paham maksud dari Pak Rofik. Pada malam harinya, arwah ibu mendatangi anak saya, Pak. Ibu saya jadi pocong. Bukan, Mas. Pak Rofik mencoba menjelaskan. Ia menunjuk ke arah Buhul. Itu adalah setan yang terikat dengan benda ini, yang mewujudkan dirinya menyerupai ibumu. Ini Buhul sihir, Mas. Pak Rofik memegang boneka pocong itu. Ada satu setan perempuan yang dikirim seseorang dengan benda ini sebagai perantaranya, media pengikat perjanjian antara si pengirim dan setan itu. Setan menyamar jadi ibu saya? Yudis makin bingung. Untuk apa? Untuk membuatmu lemah. Maksudnya? Itulah liciknya tipu daya setan terhadap manusia. Pak Rofik menunjuk ke arah cemilan dan air putih, mengisyaratkan kepada Yudis dan Mas Irham. Kalau dia datang dalam wujud ibumu, pasti akhirnya membuatmu banyak pikiran, kan? Karena saat ia menyerupakan ibumu sebagai pocong seperti itu, perasaanmu sebagai anaknya pasti sangat sedih, membuatmu mempertanyakan kenapa ibu begini begitu, atau bahkan mempertanyakan kehendak Gusti Allah. Tujuannya adalah membuatmu stres, melemahkan mental, merasa putus asa dari rahmatnya. Yudis mengangguk. Ia sendiri menyadari bahwa memang banyak pertanyaan-pertanyaan semacam itu terbersit dalam pikirannya. Dan ia mengakui bahwa beberapa hari terakhir ini sangat membuatnya lelah. Lalu kondisi anak saya bagaimana? Bukankah Bapak bilang dia dibawa neneknya? Setan perempuan itu yang menyeret Sukma anakmu ke alam sana. Pak Rofik menghisap rokoknya dalam. Untungnya kalian mengadakan bacaan doa ruqyah kemarin. Berkat pembacaan doa kemarin, setan perempuan itu melemah. Ibumu bisa merebut kembali anakmu dari tangan setan itu. Saat ini dia bersama dengan neneknya. Yudis menoleh ke arah Mas Irham dan mengucap terima kasih. Lalu, apakah gangguan-gangguan ini akan berhenti, Pak? Sebab desa kami serasa agak gimana gitu karena masalah ini. Semua permasalahan tentang gangguan itu dan tentang Sukma anaknya Mas Yudis, raut wajah Pak Rofik berubah serius. Itu bisa selesai kalau Buhul ini dibereskan. Lalu benda ini harus diapakan? Yudis nampak bersemangat. Akhirnya ia menemui sebuah titik cerah tentang semua yang ia alami setelah berhari-hari yang suram ini. Nanti saat matahari hampir terbenam, kita selesaikan semuanya. Burung-burung kecil berterbangan di langit yang mulai temaram. Mereka melesat menuju ke sarangnya masing-masing. Matahari sore sudah bergulir, hendak mencapai batas horizon. Yudis yang sudah bersuci sebelumnya, nampak duduk di sebuah ruangan penuh buku bersama Mas Irham dan Pak Rofik. Mereka duduk di lantai, melingkar dengan sebuah meja berukuran sedang di tengah. Di atasnya terdapat buhul, semangkuk kecil garam, selembar kecil kain putih dan spidol. Pak Rofik melihat ke arah jendela, memastikan bahwa matahari sudah hampir terbenam. Sudah saatnya, kalian siap? Yudis dan Mas Irham tegang mengangguk. Pak Rofik duduk siam, tangannya bergerak seperti tengah berhiting dengan jari. Bibirnya bergerak mengucap zikir tanpa suara. Lalu ia menjabarkan kain putih di tengah layaknya sebuah lembaran kertas. Dengan sigap, ia menggoreskan spidol, membentuk garis-garis geometris. Lalu mulai menggambar berbagai simbol-simbol dan huruf Arab yang tak apa Yudis tak paham. Bibirnya masih terus berzikir. Itu bikin apa? Bisik Yudis pada Mas Irham yang juga nampak tak bisa melepas pandangan dari apa yang dikerjakan Pak Rofik. Raja, jawab Mas Irham setengah berbisik. Semacam segel atau simbol yang katanya punya energi dari alam. Raja adalah tulisan, gambar atau simbol-simbol yang dibuat untuk tujuan tertentu. Fungsi dari raja sendiri tergantung dari si pembuatnya. Bisa untuk niat baik dan jahat. Dalam pembuatannya, ada syarat-syarat khusus seperti waktu, kondisi si pembuat, dan lain-lain. Pak Rofik meletakkan buhul itu di atas lembaran kain rajah tadi dan membungkusnya. Lalu ia menaburkan garam di sekeliling kain rajah tadi.
membentuk sebuah lingkaran. Perlahan-lahan Yudis merasakan pundak dan seluruh tubuhnya menjadi berat. Bersamaan dengan itu, ia merasa sesak di dadanya. Samar-samar bau busuk pekat memenuhi ruangan. "Pejamkan mata kalian," ujar Pak Rofik singkat. Yudis menuruti perintah Pak Rofik. Semuanya menjadi gelap dan ia merasa seperti seorang diri dalam kegelapan itu. Lalu perlahan, ia seakan bisa melihat satu sosok tengah melayang di atas meja. Sesosok bayangan putih seperti yang kapan dulu ia pernah lihat sekilas di atas pohon rambutan. Perempuan itu berambut panjang kusut hingga menyentuh lantai. Matanya berkilat berwarna kuning. Tangannya kurus dan runcing, hampir sepanjang kakinya sendiri. Sosok itu memutar kepalanya, menatap Yudis dengan sebuah seringai mengerikan. "Asuh!" umpat Yudis lirih. "Jangan takut, kalian sudah bersuci." Pak Rofik menenangkan Mas Irham dan Yudis. Ia lalu mengarahkan pandangannya ke arah makhluk itu. "Apa maumu?" Makhluk itu tak menjawab. Satu tangannya pelan terangkat, menunjuk Yudis. Ia menggerakkan kepalanya seperti menari sambil terkekeh mengerikan. "Aku minta kamu lepaskan orang ini," ujar Pak Rofik datar. "Hihihihihi." Makhluk itu hanya tertawa. "Kamu bisa apa manusia?" Pak Rofik hanya menggeleng. "Sekali lagi, aku minta kamu lepaskan orang ini." "Enak saja." Tangan makhluk itu terjulur ke arah leher Pak Rofik, hendak mencekiknya. Tapi saat tangan runcingnya menyentuh Pak Rofik, tangannya berasap seperti terbakar. "Hihihihihihihi." Sebuah desisan terdengar dari mulut makhluk itu. Ia melayang-layang nampak kebingungan. Lalu ia menatap ke arah Yudis dan menukik ke arahnya. Yudis terpelanting ke belakang dan tergeletak di lantai. Seluruh tubuhnya seketika menggigil kedinginan dari ujung kaki. Kepalanya terasa ringan seperti akan melayang. "Lawan!" Seruan Pak Rofik seakan menarik Yudis kembali kepada nyata. "Jangan biarkan ia menguasaimu. Istighfar Mas, jancuk asuh!" Sumpah serapah keluar dari mulut Yudis tanpa terkendali. Ia menatap Mas Irham dan Pak Rofik dengan mata memerah. "Pegangi," Pak Rofik menginstruksikan Mas Irham sambil menggeleng kepala. "Kurang ibadah anak ini." Mas Irham memegangi badan Yudis di lantai. Pak Rofik beranjak dari tempatnya, memegangi kaki Yudis. Lalu ia menekan jempol Yudis kuat-kuat sambil mengulang bacaan surat-surat Quran. "Wong tuek jancuk! Raimu asu! Keluar kamu!" Pak Rofik kembali berteriak. "Kamu tidak akan bisa!" Yudis terkekeh. "Sebentar lagi orang ini akan..." Tiba-tiba saja tubuh Yudis menggeliat saat satu tangan Pak Rofik menggenggam gulungan kain berisi buhul itu. "Ngalio, kowe makhluk ciloko!" Pak Rofik menggenggam benda itu dengan erat. Ia menatap mata Yudis. Tak ada gentar sedikit pun di dirinya. "Kowe orang duwe kuoso marang kawulo, geni ora iso ngobong bumi. Ngalio, ing asmani Kanjeng Nabi lan Gusti Allah." Makhluk di dalam Yudis itu berteriak keras, membuat tubuh Yudis kelojotan hebat. Beberapa lama kemudian, suasana menjadi tenang kembali. Tak terasa lagi berat dan sesak, bau busuk pun perlahan menghilang. Yudis membuka matanya memandangi dua orang di depannya. Pak Rofik menyodorkan tangannya menunjukkan benda yang berada di dalamnya. Yudis melihat bungkusan kain rajah berisi buhul itu seperti hangus terbakar, padahal tak ada api sama sekali. "Apa Pak Rofik membunuh makhluk tadi, Pak?" Mas Irham nampak sedikit lega makhluk itu menghilang dari hadapannya. Pak Rofik menggeleng. "Aku hanya mengusirnya. Aku tidak punya hak untuk membunuh bahkan yang seperti itu sebab ia tetaplah ciptaan Gusti Allah. Tapi apakah semua sudah selesai? Dia tidak akan mengganggu kami lagi. Lalu anak saya..." Yudis masih tergagap. Ia ingin memastikan bahwa semua sudah kembali seperti sedia kala. "Buhulnya sudah rusak, insya Allah dia tidak akan mengganggu kalian lagi." Pak Rofik mengangguk. "Untuk anakmu, lebih baik kau pulang sekarang. Lihatlah sendiri keadaannya." Yudis dan Mas Irham berpandangan dengan sebuah senyum lebar. "Pergilah kamu makhluk celaka." Pak Rofik menggenggam benda itu dengan erat. Ia menatap mata Yudis. Tak ada gentar sedikit pun di dirinya. "Kamu tak punya kuasa terhadap manusia. Api tak bisa membakar tanah. Pergilah atas nama Kanjeng Nabi lan Gusti Allah." Naya keluar dari kamar sambil melipat mukenahnya. Ia memandangi jam bandul di dinding yang menunjuk angka 5:30. Naya menghela nafas panjang. Ia baru saja mendapat SMS dari Yudis bahwa mereka baru saja bertolak pulang dari kota. Dan mereka mendapat info mengenai truk terguling di daerah Garahan. Jadi mungkin agak terlambat sampai rumah. Semoga saja Suamina tiba sebelum terlalu larut. Ia tak mau sendirian di sini di tengah malam, terutama setelah kejadian di hari-hari sebelumnya. Naya keluar dari kamar dan mengintip sebentar ke arah ruang utama. Ia tersenyum melihat Roso yang mau berbaik hati untuk berjaga di ruang tamu.
Rosso nampak santai merokok sambil mendengarkan radio. Di tangannya terdapat sebuah buku mengenai produktivitas pertanian dan kebun. Naya mengambilkan sepiring makanan dan air putih, lalu menatanya di atas nampan. Sejenak Naya mematut diri di depan cermin merapikan rambut dan dasternya. "Mas Rosso, makan dulu." Naya membawa nampan tersebut menuju ruang tamu. Ia berjongkok di sebelah meja ruang tamu dan meletakkan nampan di hadapan Rosso. "Maaf, saya dari kemarin ngerepotin Mas Rosso terus." Rosso hanya terdiam dengan sebuah senyuman tipis di wajah. "Alah, Mbak, aku sama Mas Yudis ini sudah kayak saudara sendiri. Mas Rosso buru-buru kah atau ada keperluan lain?" Naya berdiri dan hendak beranjak meninggalkan ruang tamu. "Enggak sih, kenapa?" "Soalnya Mas Irham sama Mas Yudis barusan aja balik dari kota, terus ada truk terguling gitu, jadi mungkin sampai sini masih lama." "Mas Rosso jangan pulang dulu ya, aku takut sendirian." Rosso menghembus asap rokoknya dan mengangguk. "Ya, santai aja. Toh ini masih jam segini juga." Naya tersenyum lebar dan kembali ke dalam. Naya berdiri di pintu kamar. Ia gamang menatap Amar yang terbaring di ranjang tak bergerak. Bayi kecilnya hanya terkulai lemas tak membuka mata sudah 2 hari ini. "Kamu kok belum bangun, Nak?" gamam Naya. Ia hendak melangkah masuk ketika tiba-tiba sebuah tangan membekap mulutnya kuat. Naya memegangi tangan itu berusaha meronta melepaskan diri, namun sebuah tangan lain justru memiting lehernya erat. Seseorang menahannya dari belakang dan menariknya mundur. Naya hampir tak bisa bernafas. Ia melirik ke arah orang yang membekapnya. "Suroso!" "Shh, mending kamu jangan teriak." Rosso menarik Naya masuk ke dalam lorong yang tertutup dari ruang tamu. Naya bermerontak, ia berpegangan pada ujung tembok. Namun Rosso membantingnya kuat ke lantai. Aduh. Naya bergelung di lantai dengan kepala yang serasa hampir pecah. Ia mengerang kesakitan. Pandangan matanya kabur dan berkunang-kunang. Merasa ada kesempatan, Rosso segera menduduki tubuh Naya. Ia menatap Naya seperti orang kelaparan. Satu tangan Rosso mengekang mulut Naya, membuat kepalanya terhimpit lantai. Satu tangannya lagi mencengkeram kerah dasternya. Naya membelalakan mata menyadari apa yang akan dilakukan Rosso. Naya memukuli tangan Rosso, berusaha menepis tangan itu dari kerah bajunya. Namun apa daya, pukulan Naya tak berarti apa-apa untuk Rosso. Dengan satu tarikan kuat, Rosso menarik kerah daster Naya, membuat kancing-kancing dasternya terlempar dan berjatuhan di landai. Rosso menjilati bibir. Naya merontah, namun tangan Rosso mulai masuk ke dalam kerah dasternya yang terbuka. Naya bergidik saat merasakan jemari Rosso menyentuh dadanya. Bangsat! Naya mengepalkan tangan dan menghantam wajah Rosso sekuat-kuatnya. Wedokan jancuk. Rosso mendelik penuh amarah. Kini ganti tangan Rosso yang terkepal. Ia menjambak rambut Naya dan memukuli wajahnya berkali-kali. Kedua tangan Naya berusaha menutupi kepalanya namun tak berguna. Pukulan Rosso bertubi-tubi menghujani kepalanya. Rosso terengah-engah setelah memukuli Naya berkali-kali. Naya terkulai lemas di lantai. Matanya terpejam rapat karena tak sadarkan diri. Pipi dan dahinya kemerahan lebam oleh pukulan Rosso. Bibir Naya pecah dengan sudut mulut yang berdarah. Melihat keadaan Naya yang pingsan dengan penuh luka, nafsu Rosso semakin membara. Rosso memang sakit. Ia lalu membuka kerah baju Naya makin lebar. Pupil matanya membesar dengan nafas yang memburu tak sabar. Ia terkekeh puas memandangi apa yang ada di hadapan matanya. Rosso menunduk, menghirup dalam-dalam aroma tubuh Naya. Wangi samar yang memabukkan. Jantungnya benar-benar berdebar kencang, menikmati momen ini. Dengan tak sabar, tangan Rosso melepas resleting celananya. Matanya tak lepas dari wajah Naya yang terpejam. Lalu Rosso merasakan ada yang lewat di sampingnya. Sesuatu yang lembut terasa menyapu punggung dan kepalanya. Rosso mendongak dan terpaku. Ia melihat jarik batik bermotif kawung di depan matanya. Rosso terhenyak. Ia teringat sesuatu tentang jarik batik kawung itu. Itu adalah kain batik yang digunakan untuk menutupi jenazah Bu Retno. Pandangan Rosso mengikuti kain itu ke atas. Bu Retno berdiri, setengah melayang, dengan wajah pucat dan bola mata menghitam. Rambutnya yang putih panjang terurai menutupi wajahnya.
Ia mengenakan baju kebaya yang digunakan saat ia meninggal, dengan bekas darah di seluruh tubuhnya. Wajah wanita itu nampak nyalang penuh amarah. Wah! Roso melompat mundur hingga ke tepi lorong. Nenek tua bangsat, kamu sudah mati. Bu Retno hanya diam menatap mata Roso, lalu menyeringai lebar dengan suara terkekihik. Dengan panik Roso bergegas meninggalkan tempat itu. Ia membanting pintu ruang tamu dan berlari menjauh dari rumah utama. Sosok Bu Retno berdiri setengah melayang di dekat Naya yang tengah pingsan. Matanya menatap dingin ke bawah, ke arah Naya. Astagfirullah. Naya terbangun di atas ranjang. Ia mengerjapkan matanya beberapa saat, lalu memandang ke sebelahnya. Tak ada Amar maupun Yudis. Kemudian mata Naya beralih ke arah jendela. Hari telah gelap. Naya beranjak dari ranjang dan keluar kamar. Mas Yudis? Naya berjalan menyusuri lorong. Tak ada jawaban. Tangannya memegang tembok sepanjang ia berjalan. Rumah ini terasa begitu sepi. Wow! Naya terpaku mendengar tangisan bayi. Itu suara tangis Amar. Naya berlari terburu mengikuti arah suara ke teras depan rumah. Begitu sampai di pintu ruang tamu, betapa terkejutnya Naya melihat sosok yang tengah duduk di teras. Kakinya serasa lemas. Bu Retno duduk di teras menghadap pekarangan yang gelap, dengan Amar yang menangis kuat di dalam gendongannya. Kembalikan anakku! Naya berteriak histeris ke arah ibu mertuanya. Bu Retno menoleh perlahan ke arah Naya. Wajahnya terlihat pucat dengan kelopak mata berwarna gelap. Ia menatap Naya tanpa ekspresi. Kemarilah, Nduk, ujar Bu Retno datar. Naya tak bergerak. Ia tak bisa. Ia terlalu takut. Kemarilah. Naya menangis di depan pintu. Ia melorot terduduk di lantai. Ampun Bu, tolong kembalikan Amar. Kalau ibu mau bawa aku saja. Jangan bawa Amar. Bu Retno tersenyum. Senyum hangat yang menenangkan. Tidak ada kengerian sama sekali darinya. Kamu salah sangka sama ibu, ujar Bu Retno parau. Kemari, duduk di sebelah. Entah mendapat keberanian dari mana, Naya perlahan bangkit. Dengan jantung berdebar ia mendekat, lalu duduk di sebelah Bu Retno. Amar masih menangis di gendongannya. Naya menahan nafas. Rasanya ia masih tak percaya saat ini tengah duduk di sebelah orang yang sudah tiada. Apakah ini nyata atau sebenarnya ini mimpi? Bu Retno tersenyum sekali lagi, lalu mengulurkan tangannya. Naya sedikit ragu, namun ia mengulurkan tangannya juga dan menggenggam tangan Bu Retno. Seketika kepala Naya serasa berputar-putar. Semua ingatannya seakan berkelebat, berupa kilasan-kilasan kejadian yang berjalan cepat menjadi potongan-potongan puzzle yang saling bertautan satu sama lain. Naya berdiri di sebuah ruangan yang terasa sangat familiar bersama Bu Retno. Naya mengenali kamar ini, kamar Yudis. Mereka tak lagi di teras rumah. Naya melihat Amar di atas ranjang sedang menangis. Tak ada seorang pun di kamar itu. Anakku. Ia segera mendekati Amar hendak menggendongnya. Tapi tak bisa. Ia tak bisa menyentuh Amar. Tangannya menembus tubuh bayinya. Seakan ia berada di dimensi lain. Ini ada apa sebenarnya? Naya bertanya kebingungan. Lihat saja. Lalu pintu terbuka. Naya melihat dirinya sendiri masuk dari pintu kamar dan menggendong Amar yang menangis. Naya membuka kancing dasternya lalu menyusui Amar sambil berputar-putar pelan di kamar. Naya ingat, ini adalah malam pertama setelah Bu Retno meninggal. Srek! Terdengar suara di luar jendela. Naya menoleh, tapi tak ada apa-apa. Ia kembali menyusui Amar. Lihatlah keluar jendela, ujar Bu Retno. Naya beranjak dari tempatnya berdiri dan berjalan menuju jendela. Ia melihat seseorang menempelkan wajahnya di kaca. Roso tengah mengintipnya menyusui Amar di dalam kamar. Jadi, Bu Retno mengangguk. Lalu semua di sekelilingnya menjadi berkelebatan lagi. Kali ini mereka berada di rimbunan belakang rumah di sore hari. Naya mengerjapkan matanya karena semua seakan berganti begitu tiba-tiba. Naya melihat Naya berjalan ke arah kamar mandi. Ia mengalungkan handuk di lehernya. Ia masuk ke dalam kamar mandi setengah bersenandung. Oh,
Ini Naya mengingat sesuatu. Tak berselang lama, seseorang mengendap-ngendap dari samping kamar mandi. Orang itu dengan cekatan memanjat pohon mangga dan merebahkan dirinya di atas genteng kamar mandi. Roso menempelkan wajahnya, mengintip Naya mandi dari celah atap. Seketika, Naya merasakan risih yang luar biasa, walaupun saat ini bukan dirinya yang sesungguhnya tengah diintip. Ibu tidak rela menentuku digituin orang seperti Roso. Ibu ingin memberitahu kamu, tapi ibu tidak tahu caranya. Dat. Yang ibu punya cuma ini. Bu Retno memperlihatkan sebuah untayan kembang setaman dan pandan di tangannya. Ronce kembang pandan yang kamu buatkan untuk Randa ibu. Ibu senang sekali. Naya menatap lekat untayan itu sambil tersenyum. Jadi, wangi pandan itu, tandanya ibu ngasih tahu aku. Bu Retno mengangguk. Hanya itu yang ibu bisa, ngasih tanda wangi pandan ke kamu setiap akan ada bahaya. Tat. Saat kamu meninggalkan Amar sendirian di kamar malam-malam, ibu kasih kamu tanda supaya kamu cepat kembali ke kamar. Sebab Amar dalam bahaya. Yang aku lihat di jendela itu bukan ibu. Bu Retno hanya menggelengkan kepala. Itu setan yang mencelakakan ibu. Tapi pas Amar sempat hilang, aku cium bau pandan. Apa ibu yang sembunyikan Amar? Ibu terpaksa. Saat itu Amar sedang sendirian. Setan itu hampir mendapatkan Amar, makanya ibu sembunyikan Amar di bawah ranjang. Terus, ibu tutupi semua dengan bau pandan. Tat. Setan itu marah dan menyobek bedong Amar. Naya menatap ibu mertuanya lekat. Berarti selama ini ia sudah salah sangka dan menuduh almarhumah mertuanya dengan tuduhan yang buruk sekali. Maafkan aku, Bu. Naya mendekap Bu Retno. Ia memejamkan matanya, merasa sangat bersyukur memiliki mertua seperti Bu Retno. Tak ada lagi rasa ragu dan takut di hatinya. Bu Retno membalas pelukan Naya dengan senyum di wajahnya. Lalu saat Naya membuka mata, mereka tengah kembali bergandengan tangan di teras rumah utama. Amar nampak tenang tertidur di gendongan Bu Retno. Naya memandangi wajah mertuanya, seakan masih tak percaya bahwa orang di sebelahnya ini telah tiada. Ia ganti memandangi Amar yang terlelap di gendongan Bu Retno. Boleh aku bawa Amar, Bu? Bu Retno menghela nafas panjang. Sebenarnya ia sangat tidak ingin berpisah dengan cucunya yang baru beberapa hari saja ia temui secara langsung. Kemarikan tanganmu. Bu Retno memindahkan Amar ke dalam gendongan Naya. Sejenak ia mengusap pipi cucunya itu. Lalu ia beralih kepada menantunya. Tugas ibu sudah selesai. Brum. Roso menginjak pedal gasnya dalam. Ia mengendarai mobilnya menyusuri jalanan aspal yang membelah Bukit Gumitir. Cancu! Cancu! Roso mengumpat berkali-kali. Matanya nyalang dan penuh amarah. Tangannya menggenggam erat setir mobil hingga buku jarinya memutih. Sedikit lagi ia bisa memuaskan nafsunya terhadap Naya. Cancu! Roso memukul dashboard mobil. Gara-gara si tua Retno itu ia tak bisa mendapatkan Naya. Mata Roso menatap tajam jalanan berkelok di hadapannya. Jurang di sebelah kanan nampak rimbun oleh pepohonan berusia ratusan tahun. Ia harus pergi melakukan sesuatu. Keadaan jalan Gumitir malam itu tak terlalu ramai kendaraan. Hanya 1-2 mobil dan truk barang yang melintas dari arah Banyuwangi. Sedangkan dari arah Jembur sangat sepi. Mungkin karena truk terguling itu membuat macet. Roso menatap garis marka sebagai panduan jalan. Kakinya menginjak pedal agak dalam karena emosi. Ia melibas jalanan bukit itu dengan kecepatan agak tinggi. Ia harus pergi ke suatu tempat. Begitu ia melewati daerah Watu Gudang, tepatnya di daerah puncak Gumitir, Roso mencium bau aneh. Ia mengendus-endus udara di dalam mobil. Bau bangkai. Bangsat, masa ada tikus mati sih? Roso melambatkan laju mobilnya dan melihat ke belakang sejenak. Tak ada apa-apa. Bau itu sangat memuakkan, membuatnya ingin muntah. Roso memutar tuas jendela, membuka jendela mobil selebar mungkin. Udara segar dan dingin perbukitan menyeruak masuk ke dalam mobil. Tapi bau busuk itu masih saja tercium. Setelah melewati area Watu Gudang, jalanannya terus menurun sampai bawah. Roso mengurangi kecepatan karena di depannya ada sebuah tikungan. Namun betapa kagetnya ia ketika tiba-tiba seluruh tubuhnya tak bisa bergerak, membuatnya tak bisa mengendalikan arah mobil.
"Cuk, kenapa ini?" Roso mengumpat. Ia mencoba menggerakkan badannya tapi tak bisa. Roso hanya bisa menahan nafas saat turunan tikungan di depan semakin dekat. Dan tiba-tiba saja mobilnya melaju lebih cepat dengan sendirinya. Mobil Carrie itu meluncur kencang dan menabrak pagar pembatas jalan di tepi jurang. Namun beruntung bagi Roso, ia menghentam sebuah pohon besar di tengah curaman yang mencegahnya jatuh ke jurang sedalam puluhan meter. Buak! Kepala Roso menghantam kaca depan. Ia mengerang, megap-megap menarik nafas. Darah mengucur dari luka sobek di kepalanya. Roso terdiam sebentar sampai kesadarannya pulih sepenuhnya. Sejenak kemudian ia mencium bau asap. Dari kaca spion ia melihat api menyala di bagian belakang mobil. "Asu!" Roso mengumpat. Ia harus segera keluar dari mobil ini. Roso hendak membuka pintu mobil, tapi sekali lagi tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia seakan diikat oleh tali yang tak terlihat. Ia berontak dan berteriak minta tolong, tapi jalur di atas nampak sangat lenggang. Tak ada satupun kendaraan melintas. Hanya terlihat kegelapan pekat di atas sana. Di antara rasa nyeri yang menyergapnya, tiba-tiba saja Roso merasakan sesuatu yang dingin dan basah menyentuh lehernya. Ia melirik ke anak kaca rearview di tengah. Sesosok perempuan bermata kuning duduk tepat di belakangnya. Rambut panjangnya yang menutupi sebagian wajahnya terlihat membelit dan mengikat tubuh Roso. Ia menyeringai dengan lidah berupa ungu tengah menjelati leher laki-laki itu. Hihihihi. Dan seketika api pun membesar melalap seluruh badan mobil. Sudut jalan di Bukit Gumitir nampak benderang malam itu. Sebuah mobil terbakar di tengah curaman dengan Roso yang masih berada di dalamnya. Asap hitam membumbung tinggi dengan sebuah teriakan panjang yang menggema di udara. Matahari telah meninggi ketika suara peluit kereta terdengar di stasiun Merawan. Para penumpang yang masih berada di peron nampak bergegas menuju pintu gerbong. Mereka nampak mengangkat kardus besar dan barang-barang lainnya. Yudis melempar puntung rokoknya di tanah lalu menginjaknya sampai padam. Ia menyalami Nasrul dan Mas Irham yang mengantarnya menggunakan mobil ke stasiun. Yudis berlari kecil menuju gerbong dan melompat naik. Ia berdiri sejenak lalu mengangguk ke arah Nasrul dan Mas Irham yang berdiri di peron. Yudis berjalan masuk, mendekati Naya yang tengah asik bermain-main dengan Amar di kursi mereka. "Masih sakit?" Yudis memeriksa lebam di wajah Naya. Naya menutupi sebagian wajahnya menggunakan masker medis dan topi rajut. "Enggak," jawab Naya singkat. "Ya sudah." Yudis membanting diri di kursi sebelah Naya. Ia menatap ke arah luar saat bunyi decit roda kereta terdengar, menandakan bahwa kereta mulai berjalan. "Kamu istirahat saja, nanti aku bangunin kalau sudah sampai Surabaya." 5 jam sebelumnya, Naya membuka matanya lalu terduduk di ranjang. Ia mengerjapkan matanya karena cahaya matahari yang masuk dari jendela. Cuit burung yang berterbangan di luar menandakan bahwa hari baru telah dimulai. "Aduh," Naya meringis merasai perih di sebagian wajahnya. Ia menoleh ke sekelilingnya. Tak ada siapapun di kamar itu. "Mas Yudis?" Naya beranjak dari ranjang lalu berjalan keluar kamar. Ia melewati lorong kamar dan menuju ruang utama. Tak ada siapapun. Dilihatnya pintu ruang tamu yang terbuka. Naya melegangi pipi dan wajahnya berjalan gontai menuju pintu. Lalu ia berhenti. Nampak Yudis tengah duduk di kursi teras dengan Amar dalam gendongannya. Ia tengah berbincang dengan Mas Irham dan Nasrul. Di atas meja tersaji beberapa gelas kopi. Amar sedang meminum susu dari botol. Tangannya bergerak-gerak ceria. "Pagi semua," Naya mendekati mereka. "Mbak," Nasrul dan Mas Irham mengangguk. "Semalam pas aku sampai sini," ujar Yudis datar, "kamu pingsan dekat kamar. Wajahmu bonyok semua gitu. Kenapa?" Naya diam sejenak memandangi semuanya. Lalu ia menceritakan kejadian semalam tentang perbuatan Roso. Ia juga menceritakan tentang saat ia bertemu ibu dalam mimpinya. "Jadi Roso ngelakuin ini semua, Roso udah mati, Mbak," potong Nasrul. "Lagi ramai di Gumitir, Mbak. Mobilnya nabrak pohon hampir masuk jurang. Terus mobilnya kebakar sampai habis gitu sama dia di dalam. Lagi diurus polisi tuh." "Iya, Pak RT sama Pak Kades lagi ke lokasi," tambah Mas Irham. Teritik-ngitik. Naya tidak menunjukkan reaksi apapun. Ia sendiri tidak tahu harus merasa senang atau sedih. Yudis hanya diam memandang kejauhan. Ia sangat tidak habis pikir bahwa Roso bisa berbuat seperti itu sama Naya.
Roso yang merupakan temannya sejak kecil bahkan lebih seperti saudara. Naya mendekati Yudis dan mengambil Amar dari gendongannya. Ia tersenyum melihat Amar yang menatapnya lekat dengan mata bulat mungilnya. Omong-omong, Nasrul menyisip gelas kopinya. Apa ketahuan siapa yang ngubur santet di pohon rambutan? Enggak, Mas Irham mengeleng. Kata dosenku nyari siapa orang yang kirim kayak gitu nggak segampang dikira orang, Surul. Ya sudahlah, yang penting sudah berakhir. Yudis beranjak dari kursi. Ia berjalan ke arah pekarangan, berdiam di bawah siraman matahari pagi yang hangat. Semoga nggak ada yang kayak gini lagi. Katanya berangkat jam berapa? Mas Irham mengalihkan pembicaraan. Nanti biar aku sama Nasrul yang antar. Jam bandul di ruang tamu berdentang 10 kali, menandakan bahwa 2 jam lagi kereta mereka akan berangkat. Yudis membaca beberapa pesan SMS yang masuk ke dalam ponsel Nokia-nya. Kebanyakan isinya tentang peringatan dari bos di kantor mengenai pekerjaannya yang tidak beres, dan bahwa ia harus menghadap HRD saat sampai di Surabaya. Yudis menghembus napas panjang. Ia sudah tak lagi peduli. Ia sendiri juga sudah lelah dengan kehidupan di Surabaya. Ia tak mendapati apa yang ia inginkan. Nyaman. Mungkin ia akan mengajukan resign dan kembali ke sini mengurus kebun peninggalan bapak. Dari kantor, kenapa Mas? Tanya Naya yang baru saja mengobati luka di sudut bibirnya. Enggak, Yudis meletakkan ponselnya. Ia melanjutkan kegiatannya untuk mengepak baju-baju Naya dan perlengkapan di dalam carrier Alpinanya. Sejenak ia memandang Naya yang tengah melipat baju Amar. Nay, iya? Menurutmu gimana kalau seandainya kita pindah ke sini? Serius? Wajah Naya berubah sangat cerah. Mau banget, di sini enak Mas, nggak kayak di Surabaya. Setiap hari cuman diem di dalam kamar ukuran kecil kayak gitu. Sumpek aku tuh. Nggak takut? Yudis mencoba memastikan. Setelah kejadian kemarin itu, gimana ya? Naya berpikir sejenak. Setelah kemarin diberesin tuh, kayak suasana rumah ini berubah adem gitu loh. Nyaman. Yudis tersenyum. Ia sendiri juga merasakan hal yang sama. Meskipun tua, rumah ini adalah tempatnya menghabiskan masa kecilnya. Ia merasakan rumah ini jadi seperti dulu. Dan setelah ibu meninggal, siapa lagi yang akan mengurus rumah ini kalau bukan dirinya? Yudis bersenandung kecil. Ia sudah mantap dengan pemikirannya. Naya ikut tersenyum memandang Yudis yang nampak lebih bahagia. Hehehe, terdengar suara tawa kecil. Kamu dengar Mas? Naya nampak terkejut. Ia beralih ke Amar yang terbaring di tengah ranjang. Amar tertawa loh. Yakin? Umur 3 bulan emang sudah bisa ketawa. Masa nggak dengar? Naya meraih Amar dari ranjang dan menggendongnya. Ia membenamkan wajahnya di badan Amar dan menciuminya gemas. Kenapa kok tertawa, Nak? Naya terdiam sejenak. Samar-samar tercium aroma pandan di tubuh Amar. Ia mengangkat wajahnya, memandang berkeliling di dalam kamar. Ia tersenyum. Makasih, Bu. Mana tasnya, Mas Yudis? Saya bawakan. Roso bergegas turun dari kursi supir. Ia menawarkan bantuan. Lolah, Ustah, kayak sama siapa aja? Yudis menolak ramah. Ia mengambil tas bawaannya dari kursi belakang. Disusul Naya turun. Oke deh, kalau gitu aku langsung saja Mas. Roso mengangguk. Ia kembali ke kursi supir. Loh, mau kemana kok buru-buru? Yudis memanggul tas kariernya. Ada urusan bentar, tadi belum selesai soalnya. Roso menutup pintu mobil. Walah, aku jadi ngerepotin sampean harus jemput ke stasiun dong. Yudis menggaruk kepala tak enak. Halah Mas, kayak sama siapa aja. Roso terkekeh. Ia mengendarai mobil itu meninggalkan rumah. Roso mengisap rokoknya dalam. Pandangannya menyapu jauh ke depan, fokus mengendarai mobil carry tua itu melewati kelokan aspal Bukit Gumitir. Ia melajukan mobil menuju sebuah tempat. Sudah lengkap semua orangnya? Tanya seorang laki-laki tua dengan suara menggelegar. Laki-laki itu mengenakan celana hitam dan bertelanjang dada, memperlihatkan badan tegap walaupun usianya tak lagi muda. Di ke-10 jarinya tersemat cincin batu akik berbagai jenis dan warna. Ia mengenakan kalung tali sabut kelapa yang di ujungnya terikat taring celeng. Rambut putihnya yang panjang terurai tak beratuan. Ia terlihat seperti tidak mandi berhari-hari. Tangannya nampak mengelus-ngelus seekor anak kucing belang telon. Sudah, Mbah, Roso mengangguk sopan.
Ia duduk berhadapan dengan orang itu dengan sebuah tembikar kecil berisi bunga dan kemenyan di antara mereka. Semua sudah datang dari Surabaya. Roso menyodorkan foto keluarga Bu Retno bersama Yudis dan Naya. "Saya pingin mereka semua mati, Mbah," ujar Roso datar. Ia menatap penuh benci ke arah wajah Yudis. "Saya pingin tanah kebun dan semua warisan jadi milik saya." Orang tua yang dipanggil Mbah itu mengangguk-angguk paham. Tangannya masih mengelus-ngelus anak kucing yang mendengkur itu. "Saya pinginnya orang ini mati terakhir, Mbah." Roso menunjuk wajah Yudis. "Biar dia ngerasa kesiksa dulu, lihat keluarganya mati satu-satu." "Tapi kalau bisa, Mbah, yang ini jangan dimatikan, Mbah." Roso menunjuk wajah Naya dengan setengah salah tingkah. "Saya tresno sama dia, saya pingin dia tergila-gila sama saya." Simbah menatap ke arah yang ditunjuk jari Roso beberapa lama, menatap wajah Naya yang tengah tersenyum. Lari kok ayu temenan." "Nah," Roso berseru setuju. "Bisa kan, Mbah?" "Gampang itu, yang penting kan orang-orang ini mati dulu," ujar Simbah terkekeh. Ia melipat foto itu menjadi kecil dan memasukkannya ke dalam kantong kain hitam yang berisi tanah kuburan, lalu menambahkan potongan tulang kecil, entah apa. Simbah menggulung kain hitam itu dengan kain kafan dan mengikat kedua ujungnya sehingga sekilas berbentuk seperti boneka pocong. Simbah meletakkan benda itu di atas tembikar bunga. Digendongnya anak kucing yang sejak tadi dibelai di sebelahnya. Lalu ia menghunus sebuah keris. Dengan gerakan cepat, ia mengiris leher anak kucing tersebut, memegang ekornya dan menggantungnya terbalik. Darah mengalir deras di atas kain dan bunga itu, menjadikan semuanya merah pekat. Anak kucing itu bergerak-gerak kejang selama beberapa saat. Darah terus keluar sampai akhirnya menetes-netes perlahan. Simbah meletakkan kucing mati itu di atas piring tembikar, lalu mengatupkan tangannya. Ia menggigit keris yang berlumuran darah kucing di mulutnya. Matanya terpejam rapat dan mulutnya bergerak tanpa suara. Roso hanya terdiam mengamati Simbah yang nampak mematungi. Beberapa bulir air keringat menetes sepanjang dahinya. Mata Roso beralih ke arah tembikar. Asap kemenyan yang membumbung tinggi perlahan bergerak turun, lalu masuk ke dalam gulungan kafan seakan kain itu menghisapnya. "Nanti pas matahari sudah tenggelam, kamu pendam ini di dekat rumah." Tadi selesai maghrib yang baru tiba dari rumah Simbah langsung memendam benda itu di bawah pohon rambutan. Kini ia tengah berada di kamarnya, di rumah belakang yang terpisah dari rumah utama. Ia mengintip dari jendela. Dari sini ia bisa melihat ke teras rumah utama, di mana terlihat ketiga orang itu tengah asik bercengkerama. Mata Roso lekat menatap sosok Naya yang nampak cantik mengenakan daster selutut. Roso menaruh rasa dengan Naya sejak pertemuan pertama mereka, yaitu saat pertunangan Yudis dan Naya. Sosok Naya yang anggun dan sangat perempuan menjadikan Roso seakan leleh dibuatnya. Pertemuan kedua, yaitu saat acara pernikahan Yudis dan Naya. Darah Roso berdesir saat melihat kecantikan Naya mengenakan baju pengantin adat Jawa. Kulitnya yang bersih langsat dibalut kemben sedada membentuk lekukan indah, membuat Roso semakin mantap untuk bisa menguasai Naya. Setahun lebahnya Roso membayangkan Naya dalam malam-malam kesendiriannya. Foto bersama Yudis, Naya dan dirinya saat acara pernikahan ia jadikan sebagai pemuas gelora dalam dadanya. Berandai-andai Naya bisa menjadi miliknya. Lalu puncaknya saat tadi pagi bertemu Naya di stasiun. Naya yang baru melahirkan 3 bulan lalu tampak jauh lebih cantik. Tubuh ibu muda itu menjadi lebih berisi, sangat pas dengan selera Roso. Nafas Roso memburu memandangi Naya dari jauhan. Sebentar lagi, ia tak perlu berandai-andai lagi. Roso hanya perlu bersabar sebentar lagi. "Gimana, Nay? Mau sama Roso?" Yudis mengedipkan matanya menggoda Naya. "Tak tutup loh dasmu." Naya mencubiti pundak Yudis. Aduh, Yono." Yudis memegang tangan ibunya. "Bu, lihat ini loh, tingkah mantumu." Bu Retno tertawa melihat tingkah anak dan menantunya. Ia menepuk-nepuk cucunya yang nampak terusik suara keduanya. Mata Roso melirik ke arah pohon rambutan. Ia melihat kepulan asap putih yang keluar dari tempatnya memendam benda pemberian Mbah. Asap putih itu melayang-layang di atas pohon. Pelan asap putih itu berkumpul semakin banyak, membentuk sesosok perempuan. Lalu sosok itu melesat ke arah Bu Retno, bersama dengan hembusan angin yang membuat daun kering beterbangan. Bayangan putih itu merasuk, membuat Bu Retno yang sudah sepuh terbatu-batu keras. Roso tersenyum. Permainan dimulai. Matahari berada di barat menyinari sebuah kamar dari celah jendela yang tertutup.
Cahayanya terasa tak terlalu panas. Jam di dinding kamar menunjuk angka 2.30. Suara detaknya yang teratur menemani seorang perempuan tua yang tengah tidur menghadap tembok. Di belakangnya terlihat sang cucu yang juga tertidur lelap. Sepasang mata seorang perempuan yang nampak mendelik dengan rongga mata berwarna merah dan wajah kotor keijauan. Rambutnya panjang tak terawat. Perempuan yang mengenakan baju putih kusam itu berbaring tepat di antara Bu Retno dan tembok. Mulut Bu Retno terbuka, hendak berteriak, namun rambut panjang wanita itu seketika melesak masuk ke dalam mulutnya. Bu Retno hanya bisa mengerang ketika merasakan rambut panjang itu memaksa masuk melalui kerongkongannya, memenuhi isi perutnya. Ia ingin muntah. Perempuan itu menyeringai dengan gigi kotor kehitaman. "Kenapa, Nak? Lapar ya?" Sebuah suara terdengar di belakang. Bu Retno bisa mendengar suara menantunya masuk ke kamar dan menenangkan Amar. Bawa pergi Amar dari sini." Bu Retno ingin berteriak, namun rambut tebal di dalam perut dan mulutnya membungkam suaranya. Rambut di dalam perutnya mengembang, terus mendesak organ-organ dalamnya. Ujung rambutnya seakan terbuat dari jarum yang menusuk-nusuk, membuat wanita tua itu mendelik menahan perih. Yang keluar dari mulutnya hanya suara engerahan berat. Matanya melotot dan jarinya menegang merasakan sakit. "Ya Tuhan!" Naya bergegas keluar dari kamar setelah melihat wajah Bu Retno. Sosok perempuan mengerikan itu melayang di atas Bu Retno. Lalu sisa rambutnya yang lain memanjang, melingkar dan membelit seluruh tubuh Bu Retno. Naya sudah duduk di pintu kamar, sedangkan Roso sudah berada di sampingnya. Naya duduk di samping Roso, seolah bersila di atas tanah kamar, dan memegang tangan Roso yang mendoakan, matanya terpejam. Bu Retno tak bisa bergerak dan dadanya semakin sesak. Nafasnya tersengal-sengal. Bu Retno berusaha meronta namun ikatan rambut itu membelitnya semakin kuat. Bu Retno kelojotan di atas ranjang. "Bu Retno! Bu, kenapa?" Roso memegangi kaki Bu Retno. Ia datang bersama Naya yang berdiri di pintu kamar. Mata Bu Retno mengikuti sosok perempuan itu melayang menyeberangi ruangan, lalu turun perlahan di belakang bahu Naya. Perempuan itu menunduk. Mata kuningnya menatap Amar di gendongan Naya dengan tajam. Jarinya yang kurus panjang dan berwarna kemerahan menyentuh pipi Amar. Ia tersenyum lebar, lidahnya keluar menjilati bayi itu. Amar menangis semakin keras. Bu Retno mendelik ke arah perempuan setan itu. "Jangan sentuh cucuku." Mata perempuan itu melirik ke arah Bu Retno, dan tiba-tiba saja rambut yang berada di dalam mulut dan perut Bu Retno itu seperti ditarik dengan satu sentakan kuat. Blur, blur. Bersamaan dengan tarikan itu, darah menyembur dari mulut Bu Retno, membanjiri spray dan lantai. "Ibu!" Naya berteriak. Rambut yang keluar dari mulut itu menambah lilitan di badan Bu Retno dan membuat ikatannya menjadi sangat kuat. Sangat-sangat kuat. Krrrk. Bu Retno merasakan lengan dan sebagian rusuknya patah. Ia ingin menjerit, namun bagian dalam tubuhnya seakan meleleh terbakar akibat rambut tadi. Mulutnya menganga, namun tak ada suara yang keluar. Ia bisa merasakan aliran darah mengalir dari dalam kerongkongannya. Perempuan seram itu terkekeh, memiringkan kepalanya perlahan sampai terbalik, seakan senang melihat keadaan korbannya. "Jangan ganggu cucuku, setan!" Bu Retno meratap nyalang ke arah sosok yang berdiri di belakang Naya. Ikatan di tubuh Bu Retno semakin kuat, seperti memeras semua inti dalam tubuhnya hingga habis. Wanita tua itu bisa merasakan beberapa tulangnya patah secara bersamaan. Suara engerahan lirih terus keluar dari mulut Bu Retno bersama dengan sisa-sisa darah yang terus bermuncratan. Tubuh ranta Bu Retno menjadi bagaikan ranting kering yang diremukan dari segala arah. Belitan di tubuhnya membuatnya tak bisa bernafas. Rasanya sudah tak tertahankan. Lalu sayup-sayup terdengar suara azan. Sosok perempuan itu mendelik, seakan belum puas. Semua ikatan rambut di tubuh Bu Retno terlepas. Ia melayang mundur sebelum akhirnya perlahan menghilang dari pandangan. Bu Retno yang terbaring di ranjang hanya bisa gemetaran merasakan nyeri dan perih di seluruh bagian tubuhnya. Wajahnya menyorotkan kesakitan yang teramat sangat. Ia menatap lekat ke arah cucu kesayangannya. Syukurlah Amar masih berada dalam gendongan Naya. Lalu perlahan semuanya memudar. Gelap.